yang akan jadi PR mereka yang memimpin Jakarta nanti. Satu masalah yang nggak hilang-hilang. Berangkat kerja pagi-pagi macet sudah menjadi halu murah bagi masyarakat Jakarta. Saya ataupun juga Anda. Tapi, apa sebenarnya penyebab Jakarta selalu macet? Apakah karena kendaraan umum yang tidak memadai sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi? Kita telusuri. Berangkat gelap, pulang gelap. Tua di jalan, macetnya parah. Kenapa ya hari ini macet banget? Mungkin itu yang biasa didengar saat teman kantor datang. Problematika para pekerja di ibu kota. Jumlah kendaraan di ibu kota memang selalu meningkat setiap harinya. Bayangkan, Korlantas menyebut ada 24 juta kendaraan di wilayah Polda Metro Jaya. Terus, apakah ini yang membuat Jakarta macet? Jakarta dan kemacetan seperti seolah tidak bisa dipisahkan. Contohnya di tempat saya melaporkan di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Bisa Anda saksikan, di mana kemacetan khususnya di jam-jam berangkat kerja ini cukup panjang hingga beberapa kilometer ke belakang. Dan saking parahnya kemacetan yang ada di kawasan ini, bahkan hingga diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, ini tentu untuk mengurangi kepadatan dan juga kemacetan yang ada. Ada beberapa faktor penyebab kemacetan. Tentunya ini karena volume kendaraan pribadi yang terus-menerus mengalami kenaikan dan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada. Daerah penyangga, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang sebenarnya turut menyumbang semrawutnya jalanan di ibu kota. Buktinya setiap pagi perbatasan Jakarta selalu macet. Salah satunya di wilayah Cipulir. Jalur ini menjadi pilihan warga Tangerang menuju ke Jakarta. Nah, kalau orang Depok, kalau kerja di Jakarta pasti kena macet di Margonda. Kalau dari Bekasi, Kalimalang jadi momok kemacetan. Sama juga kalau lewat jalur BKT. Belum lagi pekerja yang dari wilayah Tangerang. Nah, jadi pertanyaannya kenapa mereka lebih memilih kendaraan pribadi? Tiap hari, Pak. Biasanya berapa lama, Pak? Kurang lebih ya sampai 1 jam, Pak. 1 jam. Kenapa tidak menaiki kendaraan transportasi publik, Pak? Karena kalau itu nggak bisa fleksibel, Pak. Nggak bisa fleksibel ya? Karena di rumah nggak ada transportasi umum, Mbak. Jadi di daerah rumah itu akses untuk transportasi umum kurang. Susah ya? Susah ya. Tidak menaiki kendaraan umum atau transportasi umum? Jaraknya dari rumah lumayan ini sih, agak jauh. Agak jauh Iya, ke stasiun atau ke halte iya, ya? Betul. PR-nya ketika Jakarta terus berbenah soal transportasi umum agar memberikan kenyamanan bagi warga di Jakarta, tidak dibarengi dengan pekerja dari daerah penyangga yang mayoritas tetap memilih kendaraan pribadi. Penjabat Gubernur Heru Budi pernah menyebut pada tahun 2023 lalu ada 1 juta kendaraan setiap paginya yang masuk ke ibu kota. Apakah Jakarta bisa menghilangkan kemacetan? Sorry ya, mungkin sulit. Ya, yang kita harus atasi adalah bagaimana orang tidak mau macet, naiklah public transport yang anti macet seperti LRT, MRT, KRL ataupun suatu saat Transjakarta yang punya dedicated lane. Sekarang pertanyaannya bagaimana meningkatkan jumlahnya? Itu PR-nya. Jadi Pilkada Jakarta tidak lama lagi. Apakah ada pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi kemacetan Jakarta? Pemerintah terus berupaya untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju moda transportasi umum. Beberapa atau beragam moda transportasi umum pun dihadirkan oleh pemerintah. Namun, belum terintegrasinya beberapa moda transportasi umum, khususnya dari wilayah penyangga menuju Jakarta, serta masih sulitnya aksesibilitas bagi masyarakat untuk menjangkau halte atau stasiun terdekat, tentu ini masih menjadi PR tersendiri bagi pemerintah. Dari Jakarta, Ridho Yahya, Dedi Sunandar, melaporkan.